Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwaddihu lana mashghal hatta yufham annaka anta ta'lam wa la a'lam annaka anta alamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul fudala, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz ingkang tansah kawula ta'dimi lan taati, wabil khusus sedaya pengurus takmir Masjid Baitur Rahim lan sedaya jamaah Masjid Baitur Rahim ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun kinten doa tawassulan dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa la hadrati khawalihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amil wal musannifin syahidin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal jami' awliya illah awliyatis awliya'i hadhil qaryah Mbah Amir, Mbah Mahmud Batan Semarang wa ila jami' ahlina fil kubur khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa sayyidina wa masayyihina wa masayyihina wa lama istama'na hahuna syahadillahi lana wa lahum wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah, sepindah monggo sesarengan majataken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah. Keranten wekdal menika kula panjenengan sedaya tasih saged nglampahi napa ing dados kewajiban kula panjenengan sedaya, inggih menika salat maghrib berjamaah dipun lajengaken kalian ngaji. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nikmat iman tasih wonten tenggene manah kula panjenengan sedaya. Wonten tiga nikmat ingkang ageng. Inggih menika nikmat iman, nikmat sempat lan nikmat sehat. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi dan mugi-mugi saged dipun nglampahi inggih menika ibadah-ibadah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akhir kula panjenengan sedaya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Shalawatullah wa salamuhu dumateng baginda Rasulillah kadhe ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Keranten kula panjenengan sedaya nek mung ngandalke amal ibadah kula mangke mlebet teng kene surganing Allah niku nek sakniki abot Pak Bu. Nek mung ngandalke amal ibadah kula panjenengan sedaya napa nggih menika syafaatipun saking baginda Rasulullah. Tetap kita optimis dengan amal ibadah kita, tetapi jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Allah dalam salah satu ayatnya. Napa niku?
Allah nyemoni kula panjenengan sedaya. Nggih. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang itu tentang orang-orang yang merugi. Sinten niku? Alladzina dhalla, yang orang-orang amal ibadahnya itu sia-sia. Masya Allah, ketoke kula pun ngibadahi kuwatah mewempeng. Tapi ketika ada salah satu sing jenenge penyakit hati, Pak, Bu, napa niku riaan nasi. Kula salat, kula puasa, kula zakat, kula sedekah. Nek ana riaan nasi, pingin didelok wong. Muspro sedaya amal ibadah kula panjenengan sedaya. Walayadu billah. Semoga kita semuanya tidak ada. Makanya hanya satu napa kula panjenengan sedaya nyuwun, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun akoni dening Kanjeng Nabi dados mati nggih menika syafaatul uzma mangke yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin ingkang dirahmati dening Allah, nglajengaken ngaji kula panjenengan sedaya ing dinten menika wonten babagan nggih menika terkait siksa kubur Bapak Ibu. Wonten tiyang sakniki niku sing mempertanyakan terkait siksa kubur. Napa wonten siksa kubur niku? Kinten-kinten nek kula tanglet panjenengan sedaya. Wonten napa Pak Bu? Alhamdulillah. Berarti iman akidah kula panjenengan sedaya tasik terjaga, Pak. Tapi apakah itu disalahkan ketika ada pertanyaan gitu? Nggih mboten. Kranten wonten sing memahami ayat Al-Qur'an ataupun hadis itu hanya parsial, hanya ayat niku tok. Kaya to teng kene salah setunggaling ayat teng kene ayat teng kene surah Yasin niku sing biasa kula panjenengan sedaya waos. Niku napa yang kemudian dipahami, oh kayak ngene to. Berarti mantone sedo dikubur niku mung tilemawan. Namun tilemawan. Qalu ya wailana man basana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya Rabb, mereka berkata orang-orang itu, siapa nanti akan membangunkan saya, membangunkan kami? Memba'asana min marqadina hada, yang akan membangunkan kami setelah kami meninggal dikuburkan. Niku sinten? Nah, ini dipahami hanya sekilas terkait ayat niki, yang kemudian diambil satu kesimpulan, loh, oh berarti orang meninggal di dalam kubur niku mau ngenteni yaumil kiamah. Berarti mboten wonten niku siksa kubur. Padahal mboten nganten. Memahami Al-Qur'an harus juga dengan memahamkan kepada ayat-ayat yang lain ataupun dengan hadis dan juga napa aqwalul ulama. Harus dengan itu, nggak bisa kita memaknai satu ayat kemudian kita ambil kesimpulan boten saged. Nggih. Niki didadoske napa satu kesimpulan. Mamba'asana mim marqadina. Siapa yang akan membangun kami setelah kami tidur panjang? Dan kemudian di sini diamini oleh beberapa ulama yang oh berarti nggak ada. Nah, kalau panjangan sedaya yang merupakan kita akidah kita ada ahlus sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwa yang namanya siksa kubur itu ada. Niki keyakinan kula panjenengan. Nggih. Napa dalile? Nah, niki sing kedah kula
ben tambah yakin. Di keranten apa kalau kita mengatakan alam kubur, alam barzah. Ketika kita melihat pada ayat-ayat yang lain bahwasanya orang yang meninggal di kubur boten sedo. Nggih. Mboten sedo. Wonten tengene salah setunggal ayat dikatakan napa? Tengene surat napa niku? Jangan engkau mengatakan bahwa orang yang meninggal niku mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kamu mengatakan bahwa orang yang meninggal utamanya di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un. Tetapi mereka itu hidup. Tetapi kita tidak merasakan. Bahkan tenggene surat sing liyan tune Allah ngendikan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah engkau mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Enggak ada. Bal indallahi yurzaqun. Bahkan mereka di sisi Allah itu mendapatkan rizki, diberikan rizki oleh Allah. Banyak sekali ayat-ayat terkait siksa kubur. Ketika Rasul mengajarkan kepada kita salah satu doa niku Pak. Tenggene hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u, bahwasanya baginda Rasulullah itu berdoa. Napa doa ini? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, saya berlindung dari azab kubur. Wa min azabin nar. Salah satu redaksi yang lain dikatakan wa min azabi jahannam. Wa min fitnatil hayati wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ada tempat yang kita harus dan berlindung darinya, kata baginda Rasulullah. Bahkan karena ini adalah amar perintah, dalam satu riwayat dikatakan kemudian ulama mensunahkan doa ini untuk dibaca ketika kita tasyahud, Pak. Mantune tasyahud saat dirinya salam kita disunahkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil hayati wal mamat wa min fitnati al masih al dajjal. Niki disunahke saat pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas tasyahud niku. Kita disuruh minta dari 4 hal, berlindung dari 4 hal ini. Loh, Kanjeng Nabi sing ngomong kaya ngono, Pak. Orang yang paling benar, maka dikatakan asdaqul qail niku mong Allah kali Kanjeng Nabi. Allah memberikan ilmunya kepada baginda Rasulullah. Ketika beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung ya Allah kepadamu dari azab, dari siksa kubur. Berarti napa? Siksa kubur niku wonten sinten sing ngucap niki? Kanjeng Nabi. Tidak ada orang yang paling benar kecuali baginda Rasulullah. Yang mana ucapannya, perilakunya adalah dari Al-Qur'anul Karim. Kana khulqul Qur'an. Kanjeng Nabi niku akhlaki ucapane sedawa ya saking Al-Qur'an, artosipun apa? Langsung dari Allah. Maka ketika salah satu mukjizat Kanjeng Nabi niku napa, Pak? Beliau bisa melihat yang kita lihat. Beliau bisa merasakan apa yang tidak kita rasakan. Khususipun apa? Terkait masalah orang yang ada di kubur. Suatu saat baginda niku lewat tenggene kuburan, Pak. Pas kuburan
Beliau metik napa niku, pelepah kurma ditancepke teng kene kuburan. Sahabat ngertos, tanget, ya Rasul, Kanjeng Nabi, lha napa kok jenengan metik niku terus jenengan napa tancepke teng kene kuburan? No, dawuh Kanjeng Nabi, orang yang berada di dalam kubur niki lagi disiksa oleh Allah. Dan ketika saya tancapkan ini, maka pelepah kurma ini akan terus berzikir untuk orang yang berada di dalam kubur, dan ini menjadikan yang namanya kuburnya akan melebar, bukan lagi menyempit, dan siksa kuburnya pun akan dikurangi. Ini zikire pelepah kurma, Pak. Apalagi zikirnya kita umat Islam, yang kemudian dalil ini dijadikan satu dalil dasar kita napa niku, nek teng kuburan napa beto kembang. Nah, niku wonten salah setunggaling hadis Kanjeng Nabi, beliau ngendikan, ayyuhan nas ista'udzu billah, wa para menungso istaizu billah, kita disuruh untuk berlindung pada Allah min adzabil qabri, dari azab kubur. Fa inna adzabul qabri haqqun, bahwasanya yang namanya azab kubur niku hak, benar adanya, dan ini yang harus kita yakin. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan kita akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa itu ada. Bahkan adab kubur itu enggak hanya sekedar ruh, tapi ruhan wajah sadan, ruh dan jasad itu yang kita yakini. Bahkan maka ketika tertanglet terus, kita harus menguatkan salah satu dari ayat-ayat mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah, bahwasanya yang namanya neraka itu, ini cerita terkait umat Bani Israil, umat Fir'aun riyen pas tenggene Nabi Musa. Allah memberikan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Allah itu memperlihatkan kepada orang-orang Fir'aun, min ali Fir'aun, siang malam nopo an-naru, neraka, Pak. Nah ini kutang pun di ahli tafsir mengatakan bahwa itu ketika orang-orang yang meninggal masih berada di alam kubur. Alam kubur adalah alam barzah. Cuma kalau panjangan itu sing kedah dipahami, alam kubur itu bukan alam kubur sing teng samping meniki Pak, boten. Alam kubur ini dimensinya lebih luas lagi. Ini alam kubur, kita memahami alam kubur kalau panjangan sedaya kuburan. Maka orang yang meninggal dibakar, orang yang meninggal kelepak, wah enak ya, gak ono siksa kubur, boten. Alam kubur ini dimensinya luas sekali. Jadi alam itu ada 3 fase, Pak Ji. Wonten alam dunya, alam kubur. Kalau dalam Al-Quran ada 2 istilah, alam barzah, yaitu dinding penyekat sebelum masuk ke alam sebelum masuk ke alam akhirat. Artinya apa? Semua orang yang meninggal semuanya akan masuk ke alam kubur, dan ini alam, dan beda alam kita dengan alam mereka beda. Maka bekali benten nek jenengan teng donya patus bekal niku ya sifatnya materi, tapi ketika kita ke alam akhirat untuk mencari bekalnya adalah benten. Nek jenengan teng kene Pak, pangapunten, sel Pak, itu ada yang namanya diinterogasi. Bahkan kalau kita ke bandara ada namanya waiting room, tempat untuk menunggu, Pak, tempat untuk menunggu. Maka di dunia ini sama dengan demikian, ada nikmatul kubur, ada azabul kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur.
Sami-sami kali tenggene waiting room. Dengan mlebet tenggene bandara ternyata jenengan betul sesuatu yang itu dilarang. Napa kinten dicekel, dimasukkan ke ruangan yang itu adalah untuk diinterogasi. Diinterogasi niku mboten diparingi sik sobat, tapi apa? Wis awake gak enak, adem panas. Tapi beda ketika kita di waiting room nunggu datangnya pesawat. Wah, kita sudah membawa semuanya, visanya pun wonten, paspornya pun wonten, tiketnya pun wonten. Kira-kira di waiting room untuk nunggu niku coba tuh, sama alam barzah analoginya kiasnya niku. Alam untuk kita menunggu. Makanya yang namanya amal ibadah kita itu masih, Pak. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah napa? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin. Ketika anak Adam sudah meninggal, maka terputus Pak amal ibadah itu. Mung tiga napa? Sedaqatin jariyah. Sedekah sing terus amal pahalane terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin yad'u, ya tulan iki terus ngalir tengene kula. Itu di mana? Ketika masih berada di alam kubur atau alam barzah. Makanya ahli kubur kula niku sing ditenggo mung setunggal, Pak. Napa? Doa kula panjenengan sedaya. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah napa? Al mayyitu fi qabrihi kal gharikil mutaghawis. Bahwa orang yang berada di kuburan niku kaya wong sing kelelep, al gharik al mutaghawis, sing nyuwun tulung. Dengan tingali wong sing kelelep iku piye, Pak? Bantuan dari siapa? Kita yang masih hidup. Al-Fatihah dua ya. Maka apa hanya 4, hanya 3 niki investasi. Jadi terkait masalah alam kubur, siksa kubur itu ada dan kita harus meyakini. Maka apa? Alam dunia ini adalah tempat kita untuk mencari bekal. Makanya tentang alam barzah, tentang alam kubur kita akan menikmati. Maka dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang kita bawa bukan harta benda kita, Pak. Bukan anak-anak, tapi apa? Takwa kita kepada Allah. Nah, niki fa inna khairaz zadi taqwa. Kamonggo kita gunakan sisa umur yang ada pada kita saat ini untuk kita memperbanyak amal ibadah. Karena Pak, nek pas tenggene alam kubur, alam barzah niku Allah bercerita, Pak, tenggene salah satu suratipun ayat napa dikatakan bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang pampunten sing akeh amal saleh, mboten amal soleh. No, niku apa? Ngendikan dengan Allah, Rabbirji'uni. Ya Allah, pingin dikata ya Allah, kembalikan pada kami kembalikan ke dunia ya Allah. Rabbirji'uni la'alli a'malu solehan fima tarak. Kita akan mengerjakan amal soleh yang banyak dari apa yang paling kita tinggalkan. Dawai Allah napa kala enggak bisa. Ini Allah cerita, jadi ditampakkan, Pak. Langit niku, Pak, niku kan berlapis-lapis. Nek kaya hologram niku ditampakkan. Orang ketika di alam kubur dia akan mengetahui, masya Allah sisa tubuh kayak gitu. Niku ditampakkan. Maka orang yang amal ibadahnya baik banyak, dia akan bisa melihat ya Allah indahnya surga. Niku tenggene alam kubur cuma diperlihatkan toh. Maka tadi dikasih gambaran oleh Allah orang-orang yang banyak salah
Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan saya ya Allah tenggene dunya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Yang kami dulu tinggalkan ya di amal-amal soleh itu kita akan mengerjakan lagi ya, nggak bisa kalah. Kalah. Bahkan sampai dikatakan di situ loh ada yang namanya barzah. Ila yaumin yub'atsun. Ada penyekat dinding. Kalau yang tadi bahwa alam kubur dengan segala yang ada di dalamnya, apakah itu nikmat kuburnya, siksa kuburnya, bahwa itu adalah hakun, ada dan nyata, dan kita harus meyakininya. Padahal sing sidik niki mungkin dados tambahan ilmu, tambahan amal, lan tambahan takwa kula dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta ya Rabb, ampuni ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah, kaum muslimin muslimat ya Allah dimanapun mereka berada, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, yang hak itu hak ya Allah, dan berikan kami kekuatan ya Allah untuk selalu beri atas kebenaran ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil ya Allah, dan berikan kepada kami kekuatan untuk bisa selalu menghindar dari segala kebatilan yang ada di sekitar kami ya Allah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa tamim a'malana wa hasin akhlaqana isrina isri maradana yassir kulla umurina awsi arzaqana hasin maqasidana waqti hawaizan anta ya qadiyal hajat ya Allah. Di sisa umur kami ini ya Allah, berkahilah umur kami ini ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, sempurnakan amal ibadah kami ya Allah, sempurnakan amal ibadah kami ya Allah, angkat semua penyakit yang ada pada kami ya Allah, pada kedua orang tua kami, pada anak-anak kami ya Allah, pada kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Apabila kau ambil nyawa ini ya Allah, ambillah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam.